Bagaimana mungkin jet tua era Soviet bisa menembus sistem pertahanan udara Rusia yang disebut paling canggih di dunia? Jawabannya, kombinasi dari keberanian, kecerdikan, dan rudal harm buatan Amerika. Saat radar pansir Rusia dimatikan karena takut terdeteksi, Ukraina justru membalikkan keadaan. Di langit yang penuh risiko, Su-27, pesawat tempur dari era Perang Dingin, kini berubah menjadi pemburu radar modern, menandai titik balik dalam dominasi udara. Sistem pertahanan udara Rusia dirancang dalam lapisan, jarak pendek seperti pansir, menengah seperti Buk, dan jauh seperti S-300 atau S-400. Namun, begitu satu lapis dikompromikan, celah terbuka lebar, dan disinilah harm bekerja. Rudal anti-radiasi AGM-88 mampu melacak sinyal radar aktif dengan presisi. Operator Rusia kini dihadapkan pada dilema klasik, hidupkan radar dan ditembak, atau matikan radar dan buta. Taktik penekanan pertahanan udara atau Suppression of Enemy Air Defenses Ukraina terbukti efektif, memperlihatkan bahwa solusi teknologi Rusia belum sepenuhnya mampu menghadapi senjata barat. Pada tahun 2022, Amerika mulai mengirimkan rudal harm ke Ukraina, awalnya hanya untuk MiG-29. Namun kini, rudal itu telah diintegrasikan ke Su-27, sebuah terobosan besar. Padahal Ukraina hanya mengoperasikan kurang dari 70 unit Su-27 sebelum perang. Kini, setiap jet yang terbang membawa risiko besar, namun juga peluang emas untuk mengikis dominasi udara Rusia. Konflik ini telah melahirkan simbiosis unik antara teknologi lama dan baru. Su-27 kini bertindak sebagai truk rudal presisi, dibantu drone komersial, Bayraktar TB2, dan pesawat pengintai untuk memberi data penargetan real-time. Perpaduan ini menciptakan medan tempur asimetris, sulit ditebak dan sulit dilawan. Setiap radar aktif Rusia kini menjadi sasaran, sementara solusi seperti radar pasif masih langka dan belum tersebar luas. Serangan terhadap radar bukan hanya kemenangan teknis, tapi juga simbol bahwa sistem pertahanan udara Rusia, meskipun berlapis, tetap bisa dijebol. Video serangan ini menyebar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun di platform X. Bagi Ukraina, ini bukan sekadar bukti serangan, ini adalah alat propaganda, penyemangat nasional, dan bukti ke dunia bahwa bantuan Barat tidak sia-sia. Bagi Rusia, ini tamparan keras bahwa teknologi mereka bisa dilawan. Strategi balasan mungkin mengerahkan lebih banyak S-400 ke garis depan, tapi itu artinya memperbesar risiko kerugian lebih besar. Setiap S-400 yang hancur adalah kerugian politis dan finansial yang tidak ringan. Keberhasilan ini membuka peluang lebih luas bagi Ukraina untuk menargetkan aset bernilai tinggi, pos komando, radar utama, hingga peluncur rudal balistik. Tapi resiko juga meningkat. Jet Ukraina harus terbang ke wilayah yang dilindungi jet tempur Rusia dan rudal canggih. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi titik evaluasi bagi masa depan pertahanan udara. Radar aktif bukan lagi benteng, tapi umpan. Dalam dunia yang semakin digital dan tersambung, integrasi dan kelincahan menjadi mata uang baru dominasi udara. Dan ketika Su-27, simbol kejayaan Soviet, terbang kembali dengan senjata barat di sayapnya, dunia melihat bahwa perang modern tidak lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi.